Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, jumpa lagi di Gema Gagasan. Kali ini kita kedatangan Bapak Kepala Desa Kelampok. Kelampok ini suatu desa yang bisa dibilang pintu masuk Banjarnegara dari arah barat. Kalau yang dari arah Susukan, terus kalau yang dari Purbalingga kan langsung masuknya ke Kelampok. Nah, kita perlu mengundang beliaunya ini, Pak Agus Supriyadi. Supriyono. Selamat datang, Pak Agus. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Ini makasih banget loh bisa menyempatkan di sela waktu yang sibuk untuk bisa hadir silaturahmi lah, intinya silaturahmi, terus ngobrol-ngobrol. Kita pengen ngobrol-ngobrol potensi Kelampok gitu sih sebenarnya. Terus ada apa aja sih di Kelampok itu. Oke. Jadi sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas undangan yang diberikan dari rekan-rekan media terkait dengan untuk melihat mungkin ada beberapa potensi lagi yang ada di desa kami. Jadi, sekali lagi kami mungkin memperkenalkan diri. Nama saya Agus Supriyono. Saya dari desa Kelampok. Jadi yang diberikan oleh beliau bahwa beberapa potensi yang ada di desa Kelampok. Yang pertama itu sebetulnya potensi kota lama. Jadi ada beberapa bangunan-bangunan yang notabene dulu itu ada beberapa wilayah perusahaan dulu bekas perusahaan gula di daerah Kelampok. Jadi di sekitaran sekarang ini menjadi bangunan BLK pada latihan kerja di wilayah situ. Latihan kerja, jadi dimungkinkan di situ itu ada beberapa rumah-rumah yang dulu notabene digunakan untuk para pembesar dari perusahaan gula tersebut. Ya. Jadi ternyata wilayah tersebut yang ada di desa Kelampok itu menjadi satu nama di situ. Salah satu namanya adalah Dusun Besaran. Dusun Besaran. Dan saya mengambil flashback ke belakang, ternyata di situ komplek untuk pembesar di perusahaan gula itu. Jadi beberapa komplek di situ memang bangunan tua yang notabene digunakan untuk para pembesar atau pejabat dari perusahaan gula. Awalnya sedikit cerita ke belakang. Dan juga ada beberapa tempat yang seperti makam Belanda di situ. Jadi ada beberapa tempat yang menjadi makam orang-orang Belanda yang sudah dulu mungkin lama di Kecamatan Projo Kelampok, khususnya di wilayah desa Kelampok. Ada makam di situ. Akhirnya membumi di situ ya. Iya, membumi di situ. Karena sudah dan beberapa waktu yang lalu itu pernah ada salah satu keluarganya yang mengambil mungkin ya kalau sudah lama tulang lagi untuk dibawa pulang ke negaranya. Langsung dari Belanda. Langsung dari Belanda. Jadi ke situ. Jadi ini menurut kami dengan sejarah seperti ini kami memang perlulah mengangkat kembali terkait dengan Kota Lama, dan bukti-bukti bangunan itu masih ada sekarang di BLK. Sampai lantai bangunan masih ada di situ. Kalau masyarakat atau orang lewat itu kan yang kelihatan kan udah yang pertama kali dengar Kelampok berarti keramik, tapi ternyata potensi Kota Lamanya itu juga luar biasa untuk bisa dieksplor lagi ya. Karena kita dulu pernah inisiasi 2015 itu Festival Kota Lama itu masih berlangsung atau enggak, Pak? Jadi kalau melihat dari kegiatan itu terakhir kami memang baru itu kami belum menjabat secara definitif. Ada kegiatan yang salah satunya adalah Festival Kota Lama di sini. Festival Kota Lama yang dikemas dengan produk seolah itu lingkungan Kota Lama. Itu dibikin kayak semacam jajanan tradisional, cara pembayarannya juga tradisional. Ada penukaran uang seolah itu uang lama, uang golden lah bahasanya gitu, uang seperti. Sangat menarik memang, dan dari ditampilkan di media sosial luar biasa, dan kami berharap nantinya dari dinas yang terkait dengan kegiatan potensi wisata ini
ya bisa kembali lah ditampilkan terkait dengan pola lama, dan nanti bisa dikemas dengan kegiatan-kegiatan yang lain yang notabene-nya mungkin bisa sinergi di situlah. Karena di situ ada salah satu potensi yang ada, wisata religi. Salah satunya adalah makam Adipati Warga Utama 1 gitu. Oh, di Kelampok ternyata. Ada makam Adipati Utama 1 yang kami lihat sejarahnya memang dulu adalah salah satu wilayah dari kerajaan Pajang. Jadi salah satu kerajaan Pajang dari Adipati Warga Utama itu yang sebelumnya yang dulu menelurkan menjadi 4 kabupaten wilayah. Wilayah ya. Iya, jadi kenapa ada salah satu di situ? Jadi sebagai hadiah dan rasa bersalahnya dari Adipati Pajang ini, Hadiwijoyo ini menentukan bahwa nanti saya akan berikan kewenangan kepada menantu dari Adipati Warga Utama. Salah satunya adalah putra mantu yang bernama Adipati Merapat atau yang lebih dikenal Joko Kaiman. Nah, Joko Kaiman ini yang diberi mandat untuk menjadi Adipati Warga Utama 2. Dan akhirnya karena dia menantu, akhirnya dia membagi menjadi 4. Salah satunya adalah Banjarwatulembu, Pejawaran, Merden, dan Wirasaba. Jadi akhirnya Joko Kaiman ini disebut sebagai Adipati Merapat karena membagi menjadi 4 antara di wilayah Banjarnegara ini. Yang masih berlanjut sampai sekarang itu adalah Kabupaten Banjarnegara, Banjarwatulembu menjadi Banjarnegara, Pejawaran menjadi Kabupaten Banyumas. Dan sekarang ini menjadi tanggal lahir yang sama, tanggal 26 Agustus sebagai tanggal lahir 2 kabupaten ini. Tadinya kan masih beda, tadinya beda. Sekarang sudah menjadi sama. Dan ini menjadi memang belum terlalu diekspos, Mas, karena sekarang kelas balik sejarah mungkin Kabupaten Banjarnegara dengan Kabupaten Banyumas dari pejabat-pejabat yang sudah berlangsung sebelumnya, kemudian Adipati Wirahu, saya kurang paham Adipati siapa, akhirnya putus hubungan antara keturunan dari Adipati Warga Utama. Ini salah satu potensi dari wisata religi yang kami berharap, karena sebagai titik awal dari berdirinya Banjarnegara, kami berharap bisa melihat dari leluhur-leluhur kita yang lama. Harapan kami seperti itu. Tapi Pak, kalau dulu zaman aku kecil kan ke Kelampok itu udah kayak masuk ke kota. Sekarang perkembangannya juga pesat banget kalau wilayah Kelampok. Dan orang itu ke Kelampok itu mampir beli oleh-oleh keramik. Nah, kalau sekarang bahkan teh poci yang di kabupaten sebelah sana itu juga ternyata produknya produk itu juga ternyata. Betul. Kalau kondisi sekarang seperti apa Pak untuk keramik Kelampok itu? Jadi kondisi keramik sekarang memang kalau dibilang mati suri lagi, karena memang sebetulnya butuh promosi. Kalau dulu itu kenapa bisa berkembang? Karena salah satunya promosinya bagus. Terus yang kedua, tidak ada masukannya produk kasongan dari Jogja. Sekarang itu begitu produk-produk yang lain itu produk kasongan dari wilayah timur masuk ke Kelampok. Jadi nilai otentik yang dulu keramik Kelampok sedikit menghilang. Gitu. Terus dan juga nilai jualnya berkurang. Jadi akhirnya memang masih ada beberapa yang masih berjalan. Salah satunya adalah produk dari teh. Untuk yang poci itu memang produk dari Kelampok, cuma labelnya poci, dan bisa menjadi seolah-olah kayak itu produk mereka. Jadi ini yang perlu digali lagi terkait dengan potensi daripada keramik. Memang kami berharap kayak gini. Jadi ada beberapa kunjungan yang misalkan dari wilayah Purwokerto misalkan ke Dieng. Kalau menurut saya ini titik tengah lagi. Kami nantinya menjadi singgah dari wisata ini, dan notabene bisa mengaktifkan kembali dari nilai-nilai jual daripada keramik-keramik ini. Dan kemarin aku lihat tuh anak-anak itu juga malah ikut melukis mewarnai di keramik itu ya. Itu menarik sekali terutama untuk yang wisatawan yang dari luar kotanan itu Pak. Jadi
sekarang ini dari pemerhati dan produsen keramik itu sekarang berpikir bahwa mereka harus mendasari dulu dari anak-anak, dan rasa ingin tahu dari anak-anak lebih mengenal daripada orang yang sudah ahli. Mereka sekarang diadakan edukasi ke anak-anak supaya lebih paham. Dan saya dulu pernah ada salah satu wisatawan dari anak-anak SMK di Cilegon. Jadi mereka itu kegiatannya salah satunya di Baturaden mau mengarah ke Dieng. Jadi mereka telepon dengan saya, kebetulan ada teman di sana, carikan kira-kira ada edukasi nggak di sini. Akhirnya dari teman-teman Cilegon ini survei dulu ke kami di wilayah Kelampok, dan alhamdulillah pada saat itu mereka mau untuk kegiatan pembelajaran dan pengenalan cara pembuatan keramik. Ini sangat bagusnya awalnya seperti, jadi kami berharap dengan kegiatan seperti itu ada edukasi di anak-anak, pengenalan dasar dari anak-anak. Ini seperti itu. Nah ini kan Pak Agus ini kan, kalau saya lihat-lihat dulu informasi, kita telisik-telisik sedikit ya, stalking ini kan dulunya kalau nggak salah itu orang Purbalingga terus punya jabatan juga di perusahaan, terus tahu-tahu berhenti terus jadi kades gitu. Itu ceritanya gimana Mas ceritanya? Sedikit cerita begini Mas. Jadi kalau menurut saya ini awal kami menjadi kepala desa itu, bukan saya sedikit cerita pamer bukan jadi sedikit awal kami tahun 2018 kami menjalankan umroh. Terus kami hanya diberi dari Pak Kiai, pokoknya doanya kamu yang sederhana saja. Kamu berdoa semoga kamu ini menjadi orang yang soleh dan punya rezeki orang soleh, dan menjadi orang yang bermanfaat di umur-umur kamu itu. Mungkin dengan doa itu, bahasa saya pada momen terakhir saya pulang di 2019, saya pulang umroh, saya 2019 Februari ada salah satu teman menyampaikan saya, Yulah menjadi kades gitu. Apa saya mampu kalau gitu? Dengan kondisi saya pendatang, saya asli Purbalingga, dan aktivitas saya hampir 85% saya di Purbalingga. Jarang interaktif dengan masyarakat sekitar, apalagi wilayah Kelampok sejauh mana saya tahunya wilayah Kelampok pada saat saya menjadi Pilkades. Ini wilayah Kelampok, Jadi kami memang mungkin ini rezeki saya seperti itu. Dan kami awal cerita dengan minta izin dengan istri, dengan ibu saya, terutama ibu saya almarhum. Saya punya keinginan seperti itu, didorong oleh teman-teman dari Desa Kelampok. Kalau ibu berkenan, istri saya berkenan, saya maju. Kalau istri yang asli Kelampok? Istri yang asli Kelampok. Tinggalnya di Purbalingga atau di Kelampok? Nah, waktu itu saya, bahasa kita cerita, pindah-pindah Mas. Jadi saya menetap di Kelampok itu 2007. Saya 2007, terus akhirnya jadi saya memang kalau sedikit cerita dengan Bukades ini, kalau cerita awal saya bahasanya dulu itu cinlok lagi. Saya cinta lokasi gitu. Kebetulan saya itu dulu di perusahaan, ruangan saya itu di belakang. Kantor IT saya itu di sebelah kantor saya, di berhadapan-hadapan lah kantor dari istri saya itu. Jadi cinloknya ini saya memang, kalau istri saya dulu belakangnya gasik, saya ketemunya gasik pagi-pagi, gasik gitu. Jadi akhirnya ya karena komunikasi berhadapan di ruangannya mungkin sering melirik lah bahasanya gitu lagi. Kita ya bahasanya cinlok lah, cinta lokasi begitu, karena aktivitas saya jarang di luar perusahaan, mungkin ya akhirnya dapat di dalam perusahaan. Kebetulan beda perusahaan, jadi dulu saya di bidang wig, istri saya di bulu mata. Kebetulan saya dulu di bagian akunting, saya orang lapangan, orang produksi lah gitu, saya seperti itu. Dan itu ya berjalannya waktu. Jadi cinlok dulu baru kenalan. Dulu baru kenalan gitu, seperti itu. Memang ya mungkin rezeki saya lah, awalnya memang ada yang namanya itu ya kadang di Purbalingga, kadang di Kelampok lah, bahasa seperti itu. Nah, kalau terakhir di posisi jabatannya sebagai apa Pak? Saya saya di pimpinan.
di pimpinan perusahaan gitu, Pimpinan perusahaan. di PT Indokores Sahabat di Purbalingga gitu. Lo kan gajinya banyak kok. Aku mau jadi kades gitu loh Pak. Kalau kan gajinya ini, enggak. kalau melihat salary dan gaji memang cukup tinggi, tapi ya ini saya bilang tadi, mungkin ini rezeki lah Mas. Tadi saya sampaikan pada saat mungkin saya umroh, doa saya terkabul. Bahasanya gini, semoga umur saya yang bermanfaat minimal untuk pribadi lah, untuk lingkungan, keluarga dan masyarakat. Mungkin jawabannya itu terjawab dengan adanya saya melaksanakan kegiatan yang seperti ini di masyarakat, bisa diterima di masyarakat. Dan di awal adanya Pilkades memang saya sampaikan ke teman-teman, rekan-rekan yang mendorong kami itu seolah-olah kayak kita orang berdagang Mas, jual saya, kalau saya laku jalan, tapi kalau saya dijual nggak laku jangan diteruskan, jangan memaksakan. Alhamdulillah mungkin mantan laku lah Pak. Mantan laku dan alhamdulillah ya, alhamdulillah seluruh teman-teman ya, beberapa teman yang dulu mungkin bisa berkenan dengan saya gitu untuk menjadi kepala desa. Rezeki saya sebenarnya dari Allah lah, semuanya di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Ini sambil diminum Pak. Oke. Habis ini pertanyaannya naik level ini. Siap. jadi dipersiapkan dulu minumnya. Ini pertanyaan habis ini mulai agak-agak berat ini. Nah, berarti kan dari muda, dari belum menikah sudah bergelut di dunia usaha, di perusahaan. Perusahaan yang notabene adalah perusahaan padat karya kan, karena di weekend butuh banyak karyawan, malah sudah sampai ke pimpinan. Kan bertahun-tahun itu Pak prosesnya. Nah, setelah bertahun-tahun di perusahaan itu, terus kemudian menjadi kades, apa yang dibawa untuk masyarakat gitu, programnya atau kegiatannya atau ilmunya yang diaplikasikan untuk masyarakat Banjarnegara, utamanya di Klampok Pak. Jadi kalau dibilang di perusahaan itu, begitu masuk ke dalam perusahaan sudah ada aturan yang baku Mas. Masuk perusahaan berarti kita harus mengikuti aturan-aturan yang ada di perusahaan. Dan saya pelajari ternyata itu begitu saya di desa, saya tidak serta-merta bicara pasal di situ. Kamu salah ini, pasal ini nggak bisa. Jadi saya belajar di situ, belajar bahwa lingkup perusahaan membentuk saya memahami adanya aturan dan komunikasi yang baik dengan masyarakat. Jadi kami memang di awal kami bekerja di desa itu, kami maksimalkan dengan di dalamnya adalah di Pemdesnya, di perangkatnya. Saya harus bisa memaksimalkan komunikasi yang baik, koordinasi yang baik, guyup di dalam dulu untuk saya bisa bekerja ke lapangan. Jadi kalau misalkan di dalam kita sudah kondusif, sudah baik, bisa pembelajaran di perusahaan seperti itu. Kondisifkan dulu kamu saat kamu nyamankan dulu di dalam. Jadi begitu di ruangan kami nyaman, kita kerja ke semua lini di masyarakat kita akan nyaman. Komunikasi yang baik dengan wilayah. Ambil aspirasi dari masyarakat, kita cerna dengan baik-baik. Itu dulu di perusahaan seperti itu. Setiap ada masalah di perusahaan, tidak serta-merta saya ambil teknis pasal, tapi komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik. Jadi kalau saya pribadi, pembelajaran di perusahaan itu adalah komunikasi yang baik. Semua lini, semua bagian, semua kepentingan kami komunikasi akomodir dengan baik. Itu pembelajarannya itu, bukan saya tidak belajar selling tapi saya belajar komunikasi. Komunikasi yang baik dengan setiap, walaupun itu ada kepentingan, tidak ada kepentingan, saya yakin kalau dikomunikasikan dengan baik juga hasilnya dengan baik. Itu yang kami ambil. Hasil dari komunikasinya kaitannya dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat gitu, barangkali upaya-upaya yang dilakukan dari Pak Kades itu. Jadi secara tidak langsung sekarang ini kami yang belajar dulu di pabrik adalah data. Data harus akurat dulu. Sejauh mana data itu bisa akurat, kita bisa memilah dan memilih betul. Antara yang betul-betul ini memang butuh penanganan yang khusus, butuh mungkin lebih untuk bisa terkait dengan, apalagi sekarang program pemerintah adalah semua aspek harus dilaksanakan di desa. Jadi semua aspek dalam desa minimal kita harus mencari dulu. Jadi sejauh mana memilah dan memilih betul-betul adalah yang paling kuat adalah data. Data ini penting
terkait dengan kesejahteraan, mungkin tingkat kemiskinan, tingkat keramanan yang lain terkait dengan sekarang ini program stunting, program PMT, itu memang perlu ada kita data dulu. Tidak serta-merta kita langsung memberikan. Terkait dengan bantuan langsung tunai sama, kita pun harus data yang akurat di masyarakat. Karena kami di desa itu sekarang ini punya bank data. Bank datanya adalah kepala dusun. Ini bank datanya. Mereka harus tahu persis kondisi keadaan di masing-masing wilayah. Jangan asal bapak senang, tapi harus dengan bukti-bukti data. Makanya kami butuh data. Soalnya data yang akurat sekarang ini adalah DTKS. Data yang memang diambil dari masyarakat terkait dengan kondisi senyatanya di masyarakat. Itu seperti itu. Tapi kalau dari mata-mata yang kita sebar di kelompok, istilahnya mata-mata, hampir setiap hari banyak orang datang itu ikut bikin week juga itu. Itu pemberdayaan juga, bagian dari pemberdayaan juga atau enggak? Jadi masih ada komunikasi dengan perusahaan lama terus ikut mensuplai atau gimana? Jadi ada salah satu perusahaan-perusahaan itu gini, kalau saya ceritakan bukan bicara home industry, tapi ada beberapa wilayah yang bisa dikerjakan di rumah masing-masing. Notabene sekarang gini, jadi pemberdayaan itu betul, tapi salah satunya adalah mereka untuk lebih meningkatkan tambahan sebetulnya. Ada perusahaan-perusahaan yang notabene-nya itu memberikan ke warga kita itu mereka dari perusahaan-perusahaan yang langsung datang ke masing-masing warga, tidak melalui desa. Kita hanya memberikan data aja untuk lamani mereka. Jadi kadang mereka mintanya itu ada beberapa yang sudah pernah bekerja di salah satu perusahaan misalkan, di mana data bisa orang ini bekerja di ini, berarti mereka langsung ke rumah masing-masing. Jadi dari perusahaan langsung ke rumah masing-masing. Gitu. Ada sistem seperti itu ya? Jadi mereka sistemnya borong, pekerjaannya borong. Jadi sesuai dengan pekerjaannya berapa dibayar gitu. Biasanya kalau enggak mingguan, biasanya setengah bulan sekali atau sebulan. Targetnya nggak saklek gitu ya? Nggak saklek, karena saya yakin ini kan handmade. Handmade itu memang ada target, ada target iya, tapi kan kalau namanya handmade kadang kan di desa itu kan disambil lah, ngomongan, kadang kondangannya lagi banyak. Itu biasanya kayak pengepul itu menjadi kayak bahasa alasan klasik, tapi masuk akal. Rasanya banyak kondangan, hasilnya nggak maksimal. Ini banyak anak sekolah, butuhnya banyak. Kalau yang paling banyak itu pada saat kebutuhan untuk anak sekolah, mereka ngebut mas pacarnya. Oh gitu ya. Butuhnya banyak, terutama untuk anak sekolah pada saat kenaikan kelas. Kelas ya, betul. Oke. Jadi berarti mas mulai menjabat kan 2019. Ini Pak Kades Kelampok dengan segala potensinya, tadi ada kota lama, terus wisata religi, terus kemudian keramik. Kalau Kelampok itu udah masuk desa wisata atau belum sih Pak? Ada Pok Darwisnya atau belum ada Pok Darwis. Dimungkinkan sih pernah ada kegiatan mau mengarah ke situ gitu. Cuma BUMDes kami memang ada yang ke arah wisata tapi belum terakomodir kegiatan wisata, karena kita harus mengemas sejauh mana potensi ini memang bisa ditingkatkan. Karena kita yang pertama adalah yang kita butuhkan sebetulnya SDM. Sumber daya manusia yang notabene-nya minimal kalau menurut saya adalah peduli pertama. Terus yang kedua mau dan mampu. Sekarang ini kan hanya orang mungkin punya kemauan tapi tidak ada kemampuan. Punya kemampuan tapi tidak ada kemauan. Ini yang sulit, ini harus dikelopkan. Jadi memang betul-betul di desa ini kalau kami lihat itu butuh yang seperti ini. Sumber dayanya harus maksimal. Yang kedua potensinya kita cukup seperti ini dulu. Kita nggak muluk-muluk harus mungkin yang seperti enggak, tapi kalau menurut saya minimal itu dulu yang mendasar di desa. Kalau disuntik dana berapapun, kalau dari masyarakatnya belum ada muncul keinginan untuk betul. itu. Betul, jadi kami memang harus bisa selektif mas, terkait dengan pendanaan ke desa, terkait dengan BUMDes kita harus selektif. Salah satunya seperti itu, kita harus punya sumber dayanya yang maksimal bagus. Terus yang kedua tadi ada kemauan dan kemampuan. Nilai jual Kelampok apalagi Pak yang bisa ditawarkan itu?
potensi yang lainnya. Menurut kami sih memang sekarang ini ada beberapa wilayah yang notabene-nya sebetulnya beberapa pengrajin lah gitu, termasuk kayak tahu gitu kupat landan. Jadi mereka sebenarnya bisa dipotensikan sebetulnya. Kami dulu pernah di kabupaten sebelah itu ada kegiatan semacam kayak makan tahu gitu bersama. Tapi kemarin kami beberapa dengan teman-teman Karang Taruna kita pernah ada ekonomi kreatif terkait dengan kegiatan makan kupat dan landan massal gitu. Kupat landan itu gimana sih kupat? Jadi bentuknya sebetulnya kupat yang biasa tapi berwarna sedikit coklat. Jenuh sama tapi lebih padat rasanya gitu. Dan itu kombinasi sama apa itu? Jadi sebenarnya jadi ada pewarnaan aja sebenarnya sih, pewarnaan dan isinya lebih padat sebetulnya gitu. Mungkin sama dengan kupat-kupat yang lain gitu. Tetap kombinasi dengan sate, dengan soto. Itu biasanya itu dikombinasikan dengan makanan yang lain. Tapi kalau kupatnya sendiri hanya segi dari kepadat dan warnanya di Solo kayak landan. Warna itu kayak sedikit merah kayak warna Belanda, bahasanya gitu landan. Jadi karena di compare dengan kita makan tahu lebih simpel, makan tahu kan lebih tidak terlalu terus makan yang dengan mungkin petis atau mungkin sate itu lebih enak seperti itu. Aku bayangin lomba makan kupat landan terus sampai nggak pakai minum gitu. Itu perlu dia lagi gitu. Kalau sekarang kan ini kreatif malah gitu. Iya kan apa namanya yang penting viral gitu. Betul. Terus potensinya keangkat ini. Tapi kalau sekarang sih apa yang penting massal itu viral sih biasanya. FYP sih biasanya. Kupat landan terus tadi tahu juga banyak rumah itu skalanya masih industri rumah tangga sih. Industri rumahan masih rumahan. Jadi belum itu besar. Kan kalau di daerah-daerah Jawa Barat kan kayak misalkan tahu bulatnya kan yang dari sini ternyata belinya dari sana gitu. Mungkin tahu di tahu di Klampok itu bisa mungkin dimodifikasi bentuknya apa gitu, tahu bentuk bintang apa itu biar. Jadi kalau saya lihat kemarin ada beberapa saya makan sendiri di tahu itu di kombinasikan dengan mungkin dalam ada isi itu terus nanti dibikin kayak keripik tahu, terus mungkin ada beberapa sebenarnya yang makanan berbahan baku terigu lah. Memang ada yang bikin roti kering juga ada di Klampok. Dulu banyak lah dulu yang pernah rekan Pak Iwan juga dulu pernah sebagai pengusaha roti itu di wilayah sana. Jadi itu memang ada beberapa usaha yang berbahan baku terigu, ada roti kering kayak papia gitu lah, kayak papia memang ada di situ sih. Jadi kalau dikomunikasikan kemarin yang tahu itu menjadi keripik tahu, terus di dalam ada isi, terus yang bisa dikombinasi dengan bahan-bahan lain di situ, rasa pedas, asin gitu. Tapi bentuk model-model aja sih, hanya bulat, kotak. Jadi belum yang mengarah yang mungkin antik-antik gitu lagi. Seperti itu. Kan kaitannya mungkin kaitannya barangkali dengan rencana jangka menengah panjang Desa Klampok itu mau dibawa kemana itu, misalkan mau diarahkannya ke pengembangan pariwisata, misalnya pariwisata kota lamanya kan mungkin berarti kan yang sektor-sektor lainnya harus bisa mendukung seperti itu, kayak misalnya tahunya, proses pembuatan tahunya, pandai besinya dan sebagainya itu ada yang dikemas model tradisional. Kalau dulu kan tahu kan masih digubur gitu ya. Betul. Itu bisa untuk display dan lain sebagainya mungkin. Cuma kita ini pengen tahu nih kalau dari desa ini Klampok ini mau dibawa kemana ke depannya sebenarnya, atau untuk industrialisasi atau kemana itu? Kalau sekarang ini yang kami lihat sebenarnya kalau bicara dibawa kemana, kita harus melihat potensi yang mungkin sudah ada dan yang akan
Kan misalnya seperti itu. Potensi yang sudah ada sekarang seperti itu, dan yang akan kita buat seperti apa. Jadi kalau yang kami komunikasikan di wilayah itu, kita sekarang ini tidak akan bicara pembangunan dengan fisik. Fisik jelas, jalan dan sebagainya, bagaimana bla 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 gitu. Tapi yang kita perlu sekarang adalah bagaimana kita membangun sumber daya manusia dulu. Sejauh mana mereka itu bisa melihat potensi. Sekarang potensi kita tampilkan, walaupun sudah ada potensinya sebelumnya. Jadi kita sekarang ini harus bisa mencari sumber daya manusianya, dan yang kedua, sejauh mana orang-orang ini mau peduli dengan yang sudah ada dulu. Sudah ada dulu. Minimal peduli sekarang. Kalau hanya ujuk-ujuk sekarang sewa biaya kita berikan, kamu jalankan itu, bisa jalan iya, tapi di awal. Tapi kalau orang peduli, dia tidak akan bicara uang, tapi bicara kegiatan sejauh mana ini bisa berkembang dan berkelanjutan. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi sekarang kalau kita mau bicara dibawa ke arah mana, kita harus bicara lihat potensi dulu dan sejauh mana sumber daya manusianya ini bisa menerima dulu. Okay. Ini yang lagi kami coba upayakan untuk bisa sejauh mana masyarakat ini bisa menerima yang ada di masyarakat di lapangan dulu. Salah satu contoh misalkan saya berikan kegiatan A misalkan gitu, tapi hanya orang tertentu dong yang peduli, kan sulit karena kami butuh semua bisa masuk di ranah itu. Contohnya kita misalkan mau desa wisata, kita harus memberikan di situ orang-orang yang mau peduli dulu di situ. Sejauh mana wisata kan tidak gini, kalau saya pengelolaan wisata ini sebenarnya wujud yang pertama adalah pengelolaan yang baik, komunikasi yang baik, sumber daya yang bagus. Wisata ini bonus. Wisata adalah bonus. Kalau menurut saya, paman saya, wisata ini bonus dari pengelolaan yang baik, sumber daya yang mapan ini akhirnya kan menjadi baik di dalam. Dan nanti ada ini sebenarnya dari media, dari rekan-rekan mungkin ada sekarang ini banyak TikTok, mungkin ada yang lain, kan itu berkembang. Nah, wisata ini bonusnya sebetulnya. Bonus dari kegiatan pengelolaan yang baik di wilayah. Ini yang saya lagi kepengin di dalam masyarakat ini, mereka pengelolaannya dikelola dengan baik, pengelolaannya juga bagus, sumber dayanya mumpuni. Saya kepengin seperti itu. Gitu loh. Itu yang kami harapkan memang seperti itu. Untuk bisa memaksimalkan, kalau wisata, nggak mungkin serta-merta kita bikin wisata. Sulit mas kayak gitu. Tapi wisata kan kalau kita bonusnya sebenarnya, bonus dari kegiatan yang selama ini kita lakukan. Contohnya misalkan kita bikin tempat yang baik dengan edukasi yang baik, masyarakat ada masuk di ranah itu, masa itu masuk, kan pengembangannya bagus, kelanjutannya ada. Lah ini wisatanya ini bonus dari kegiatan yang di desa. Nah, seperti itu. Ini yang jadi kalau kami lihat itu dari apa yang kami lakukan kemarin di 17 Agustus itu, kami punya moto lah, Gumregah Ambangun Telatah. Artinya? Jadi kita itu masyarakat minimal peduli untuk bisa membangun desa. Membangun telatah ini membangun wilayah. Berarti pas kayak yang diharapkan oleh Pak Kades. Gumregah Ambangun Telatah. Kerukunan dari semua wilayah, semua lini, semua potensi bisa gumregah. Semangat untuk membangun desa. Minimal kami dulu meminimalkan adalah sumber dayanya dulu di masyarakat. Maksimalkan dulu kepeduliannya dulu di masyarakat. Wisata adalah bonus. Oke. Dari kebudayaan. Kalau pasar Purworejo Kelampok itu masih ada bagian yang di Kelampok juga? Jadi kalau yang pasar itu memang sudah masuk Purworejo semua itu. Oh, Purworejo semua. Okay. Nah, barangkali itu Pak Kades. Ini kita mungkin besok-besok kita perlu merapat ke Kelampok ini, melihat tadi yang beberapa kali disampaikan ada wisata religi, potensi wisata religi, potensi wisata kota lamanya. Terus berarti kan bangunan-bangunannya masih ada sih. Terus kita barangkali perlu nyicipi kupat London sama tahunya. Karena sambil kayaknya
kayaknya menarik juga itu. Kupat yang masih tradisional nanti dibikin jadi kemasan, jadi makanan apa gitu. Terus tahu-tahunya. Tapi yang utama menarik kali itu kota lamanya. Kota lama. Kota lamanya, terus kalau dari inovasi, barangkali dari sebelum jenengan menjabat sampai sekarang sudah menjabat sekian tahun, inovasi apa yang barangkali sudah dilaksanakan dan di masyarakat sudah bisa menerima, sudah bisa berjalan gitu? Yang selama ini kami laksanakan di awal dari kegiatan dulu program Kotaku. Salah satunya adalah program Kota Tanpa Kumuh. Kota Tanpa Kumuh ini sebenarnya identik dengan persampahan di situ. Jadi kami memang dulu dapat bantuan dari pusat terkait dengan Kotaku itu, salah satunya adalah pembuatan untuk pengelolaan sampah. Dari hasil pengalaman kami dulu tahun 2016 di perusahaan itu, salah satu wilayah, beberapa wilayah itu terjadi transisi masalah sampah. Jadi akhirnya kami coba berusaha lah, dengan kebetulan kami sinergi dengan bantuan itu, kami akhirnya mengelola sampah. Sekarang BUMDes kami itu mengelola daripada persampahan. Jadi itu memang walaupun itu masih bahasanya kami ini masih top down. Top downnya itu dari bawah kita dulu, bukan dari bottom up. Kita harusnya top down, kita sekarang masih bottom up. Bottom up itu kita dari bawah dulu, bawah. Kalau kita melihat sekarang sampah ini sebetulnya tugas dari pemerintah daerah. Jadi kami di desa pun sebetulnya kita membantu pemerintah daerah untuk mengatasi masalah sampah di wilayah masing-masing. Sistemnya seperti apa? Kayak bank sampah atau? Jadi kami itu memang di desa itu sampah-sampah kami ambil. Dulu pernah kami melakukan kegiatan pengelolaan sampah yang sudah kita olah, yang notabene tidak ada hasil, kami komunikasi dengan Dinas Lingkungan Hidup untuk dibuang ke sana. Tapi mengurangi pembuangan di sana. Karena dulu itu pernah kami lakukan pengelolaan sampah yang kami kelola ini untuk media tanam magot. Di tanam magot itu media bahwa untuk pemeliharaan magot. Sempat berhasil kami, tapi memang untuk pengelolaan sampah ini ternyata memang kosnya cukup tinggi. Pengelolaan ini cukup tinggi, dan betul-betul tadi orang-orang yang betul mau peduli, yang mau dan mampu. Karena sampah ini kalau terkait dengan kegiatan ini butuh memang penanganan yang khusus, butuh tangan bantuan dari pemerintah langsung memang. Karena sekarang ini kita masih bottom up. Kita butuhkan memang top down oleh pemerintah lah. Tapi top down kalau nggak bottom up-nya, nggak sinergi juga. Itu maksudnya. Jadi dengan adanya bottom up ini, minimal kami harus mengelola yang baik dulu, yang baik, pengelolaan yang bagus sesuai gitu. Memang akhirnya top down-nya turun. Kan terjadi di wilayah-wilayah yang lain loh, kayak Banyumas dan Purbalingga. Pernah terjadi krisis sampah. Apakah Banjar mau seperti ini? Kan nggak mungkin. Makanya dari bawah ini harus dicari celah-celah kira-kira pengelolaan yang baik. Sampai kapan TPA ini mau menampung sampah, Mas? Di Purbalingga terkait di wilayah lain itu terjadi krisis karena tempat sampahnya tidak bisa memungkinkan lagi. Karena tidak lagi terkait dengan mungkin jelas polusi lagi, baik udara, air, dan lahannya itu kurang bagus. Memang harus mencari lahan yang benar-benar pas. Sampai kapan lahan itu kalau tidak dikelola dan diolah dengan baik pengolahan sampah ini. Oke, menarik sekali obrolan dengan Pak Kades, membuka wawasan kita bahwa Kelampok ternyata tidak cuma ada keramik, ada kota lama juga, ada wisata religinya juga. Seperti itu dulu barangkali Pak Kades. Dan mungkin sedikit, alhamdulillah kami kemarin di tahun 2023 kami mendapatkan semacam reward Hari Habitat Nasional tingkat Jawa Tengah. Dari Hari Habitat ini kebetulan alhamdulillah kami mendapatkan reward juara 2 tingkat
Jawa Tengah, dan kami mendapatkan ribet kurang lebih 400 juta untuk pengelolaan lingkungan dan pengelolaan air. Kita punya sumber air yang bagus, kita bikin Panjimas untuk dikelola dengan baik untuk air minum di sekeliling lingkungan itu. Oke, gitu. Dari pengelolaan sampah itu tadi ya. Oke, jadi kalau waktu itu kenapa kami juara 2? Dulu kami persaingannya dengan Solo, sebelumnya Solo karena kan nggak mungkin beliau memang pengelolaannya juga bagus. Karena akhirnya kami juara 2. Dari Pak PJ dulu menyampaikan saya, Pak PJ dulu Pak Triharso, Mas, gue jangan berharap juara 1 ya. Dengan juara 2, oh siap. Karena memang ya komunikasi yang baik dengan beliau. Kami melakukan paparan, proposal kami pemaparan di Dinas Perkim, alhamdulillah setelah verifikasi ke lapangan, kami mendapatkan poin yang baik, hasil verifikasinya baik. Oke, terima kasih. Barangkali untuk closing statement nanti bisa disampaikan untuk masyarakat baik di Kelampok maupun masyarakat luas maupun di seluruh Indonesia. Monggo disampaikan, menyampaikan apa aja potensi Desa Kelampok, untuk silahkan datang ke Kelampok atau himbauan pada masyarakat, monggo silahkan ke kamera. Sekali lagi kami juga mengharap dari apa yang sudah kita bicarakan, apa yang sudah kita sampaikan, bahwa kami di desa memang memaksimalkan kegiatan-kegiatan atau potensi-potensi yang ada di desa. Harapan kami kegiatan ini bisa memang sinergi dengan berbagai bidang dan berbagai lini, baik dari pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, untuk bisa kami dalam melaksanakan kegiatan ini sinergitas kami dengan pemerintah, dengan komunikasi yang baik dengan segala elemen masyarakat, baik yang terbawah sampai yang di kalangan atas, kita bisa berkomunikasi dengan baik. Dari visi kami yang tadi sampaikan di desa adalah Guyub Gumergah Ambangun Telatah ini, kami berharap semua lini bisa melakukan kegiatan pembangunan di masyarakat, bisa meningkatkan sumber daya manusia yang ada di wilayah kami di Desa Kelampok, dan sinergitas dengan semua lini masyarakat bisa terjalin dengan baik. Gumergah Ambangun Telatah ini sebagai ungkapan kami di wilayah bahwa kerukunan dan keguyuban di masyarakat akan lebih baik, untuk bisa meningkatkan. Salah satunya adalah solidaritas daripada masyarakat untuk bisa memahami dan berbarengan bersama-sama dengan pemerintah desa membangun masyarakat yang baik, yang bisa meningkatkan minimal taraf hidup daripada masyarakat, minimal dari pola kita berpikir baik, berpikir positif kepada pemerintah dalam kami bisa mengelola aset yang ada di desa dan mengelola sumber daya manusia yang di desa untuk lebih meningkatkan daripada hubungan yang baik, meningkatkan hubungan yang baik antara pemerintah dengan masyarakat. Jadi kami tidak ada jarak antara pemerintah dengan masyarakat. Mungkin seperti itu yang sampaikan. Semoga apa yang kita harapkan selalu diridhoi Allah Subhanahu wa taala, diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Semuanya kebaikan ini insya Allah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih. Oke. Jadi teman-teman gagasan, setiap tempat, setiap wilayah mempunyai potensi masing-masing. Ini salah satu upaya dari Gema Gagasan untuk mengangkat potensi masing-masing wilayah. Terima kasih, tetap stay tune di Gema Gagasan dengan desa-desa yang lainnya. Terima kasih Pak Agus atas kedatangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.